kami menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Saat ini saat yang tepat, waktu yang ada ini kami gunakan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungi apa maksud rencana dan tindakan Tuhan melalui firman Tuhan Roma 4 ayat 13 sampai 25 dan Matius 9 ayat 9 sampai 26. Roh Kudus, kami mohon terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami dengar saja, tidak hanya kami baca saja, melainkan kami mengerti firman Tuhan, kami lakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Dua perikop yang menjadi pembacaan Alkitab, penyerakaman pemberitaan untuk firman Tuhan, bukalah dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dalam Roma 4 dibaca ayat 13 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 13 sampai ayat 25. Mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita pun menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, sebab bukan karena Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, semua ucapkan kalimat ini di bagian firman ini. Mulai. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Semua ucapkan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu semua ucapkan tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tuhan dimuliakan dengan perikop yang pertama dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, tertuju juga kepada kita sekalian. Perikop yang kedua, mari kita buka dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9. Dibaca ayat 9 sampai ayat 26. Saya akan ajak kita membaca dengan peran. Sebentar saya juga silakan kita bersuara membaca, karena itu selalu butuh konsentrasi setiap kali membaca firman Tuhan. Matius 9 ayat 9 sampai ayat 26 berkata, setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cikai. Lalu Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Semua ucapkan kalimat ini mulai. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, semua ucapkan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian peliharalah kedua-duanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang
kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, semua ucapkan, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat penyu-penyu seruling dan orang banyak ribu, berkatalah Dia, Bahagialah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Barang siapa yang bertelinga adalah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya kita boleh berkumpul saat ini dalam satu keyakinan dan bahkan dalam satu janji iman kita bahwa kita itu dipanggil untuk senantiasa hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, mengiring Dia. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya percaya ya dengan situasi yang terjadi, ya, ada banyak hal yang kita gumuli, ya, pergumulan kita belum selesai yang satu, muncul yang satu lagi. Belum selesai yang satu, muncul yang satu lagi. Nah, kita juga ini kehilangan lonceng. Ini lonceng dari Belanda. Lonceng dari Belanda di Poland. Mahal itu. Wahai siapapun yang mendengar YouTube saya ini, coba kembalikan. Ya, kembalikan. Suatu saat akan ditemukan. Ya. Nah, ini juga pertanda dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai warga jemaat, juga pelayanan jemaat, warning, waspada. Bukan cuma Bang Nabi yang mengatakan waspada, tapi Alkitab juga berbicara tentang waspada. Ya, waspada. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, rekan-rekan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita tak terasa memang sudah berada di pertengahan tahun ini. Tahun berapa sekarang Bapak Ibu Saudara? Jangan dia lupa, karena itu tegang dari awal. Tahun berapa? Ya Rindu.
2023 tak terasa ya, tak terasa. Apalagi kita so ulang tahun kita ini juga. Tanggal berapa kita ulang tahun? Ada yang so lupa tahu. Ada yang pasti so adi kepala ini tanggal 25. Kabar apa itu? 22 Juni yang ke 26. Catat itu. Mana mungkin engkau mengasihiku sedangkan ulang tahunku kau tak ingat lagi akan lupa itu ulang tahun kita bersama. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Dia adalah Maha Besar. Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya oleh kasih, kemurahannya, pemeliharaannya saat ini kita tetap sehat dan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Ada ibu saya, ya ibu kita, Ibu Sofia Turangan, Turangan. Halo Ibu Nak, saya lihat dari sini, bajunya merah, di samping kasihani dan hatinya. Puji Tuhan, sehat. Walaupun satu semester ada di Manado, ya. Kenapa? Selalu berpaut kepada. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, luar biasa. Nanti cakap-cakaplah dengan ibunda bagaimana kesaksian imannya dalam kehidupannya. Kayak gini, pondoknya selepas, benar? Yakin itu, lepas. Saya memanggil, ya pendeta, yakin saya. Itu. Ada kekasih hati dan artis ise yang selalu memilih. Nah itu contoh dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Suami layani istrimu ketika istrimu sakit, ketika sehat senyum. Betul, senyum. Perikop yang kita baca tadi, mari kita lihat ya dalam bagian surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Roma, termasuk juga ditujukan kepada kita orang yang ada di Maesa Palu, Getsemani. Memang kalau kita perhatikan jemaat yang ada di Roma itu memang situasi kondisi keadaannya memang multidisipliner. Mengapa saya katakan multidisipliner? Seperti Rasul Paulus katakan juga, itu lihat dalam Roma pasal 1 itu sekitar terjadinya sekitar tahun 56 sampai 58 Masehi, yang bersamaan dengan ketika ada seorang kaisar namanya Nero. Dia mengumpulkan pajak kepada seluruh warga negara Roma di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Nah, itu. Ya, nanti lihat itu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar. Pajak harus dicukai. Itu Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7. Jemaat yang kita lihat di sini dengan latar belakang ya, latar belakang kehidupan mereka terdiri dari ada orang Kristen yang dari asal Yahudi yang bertobat karena mendengar khotbah. Nah, itu ada di sini yang karena mendengar khotbah bertobat. Jangan karena mendengar khotbah ada yang maraju. Moga-moga enggak ya. Jangan maraju kalau dengar khotbah. Di sini kita lihat bahwa khotbah Rasul Petrus itu luar biasa. Ketika pada hari Pentakosta itu kita sudah pernah dengar juga khotbah, dan saya juga sudah pernah khotbahkan itu di Kisah Rasul pasal 2. Kemudian itu yang pertama, orang jemaat yang ada di Roma itu terdiri dari yang pertama tadi adalah orang Kristen asal Yahudi, ya, dia bertobat. Kemudian ada orang-orang Kristen yang datang dari daerah
Paulus. Lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 20. Keterangan ini juga kan nyaris, kalau nyaris nggak sama persis ya, dari berbagai, ada yang dari Ambon, ada dari Jawa, ada dari Sanyer, Minahasa, Bali, Toraja dan seterusnya. Kalau saya sebut banyak sekali ya. Kita kumpul di sini, situasi kita. Tapi kita lihat di sini jemaat yang ada di Roma, dalam situasi mereka kumpul itu rupanya terjadi ketegangan, tegang. Nah, itu antara dua kelompok dalam jemaat yang ada di Roma. Bagaimana mendamaikan kelompok itu? Kelompok ada yang dikatakan dalam tanda kutip yang saya katakan ya, kelompok yang kuat, yang bisa makan semuanya, beribadah bisa dia lakukan hari Minggu, tapi dia mau supaya dia hidup bebas. Kemudian ada kelompok yang lemah, yang hanya dia dalam kehidupannya ini bagaimana dia bisa beribadah, kemudian dia bisa ya makan sayur aja udah sehat itu. Tapi yang lainnya itu satu rasa ya. Seperti itu. Dalam situasi seperti ini Rasul Paulus dia memberi nasihat kepada jemaat supaya dalam hidup ini janganlah kejar itu yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah usahakan itu. Orang juga di Getsemani ini toh, jangan kontok-kontokan toh. Stop itu kontok-kontokan. Sekarang mari kita orang membangun. Kita dia berhadapkan dengan situasi seperti ini. Ya? Ini lagi seperti saya katakan di awal, mana membeli lonceng seperti itulah. Makanya itu cari mau didapat. Yakin. Kalau yakin apa nih? Tapi kalau yakin tidak ada apa itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, jemaat termasuk kita supaya mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Coba garis bawah itu kasih stabilo, atau ada yang sudah stabilo itu di Roma pasal 14 ayat 19. Terus saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita lihat selanjutnya ada bapak leluhur Israel siapa? Halo? Abraham. Ada sini yang nama Abraham? Ada yang bikin kisahnya dengan Abraham itu. Kembali juga ada yang namanya Abraham dan seterusnya. Ya. Abraham dibenarkan oleh Tuhan Allah karena itu dia menerima bagian yang dijanjikan Allah karena imannya, bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Kebenaran berdasarkan iman itu adalah kasih karunia yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah karena dia yang sudah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah hidup, dia bangkit dari antara orang mati karena pelanggaran-pelanggarannya kita orang ini, dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita, sehingga kita pun dipanggil ya orang benar akan hidup oleh iman. Adakah iman di bumi? Di bumi di mana kita pijak ini. Kalau ada yang memijak tanah bangunan tubuh ini, di dalam rumah yang dulu ini, yang terus kita rehat bersama-sama, ya pasti Tuhan akan berkati. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan dari kita. Yang kedua, sebanyak panjang. Suka banyak-banyak
Betul? Nah, perikop dalam Injil Matius di situ kalau kita lihat memang kalau penulisannya itu di Antioquia Syria sekitar tahun 60-an oleh Matius. Dia seorang rasul. Dia juga murid Yesus Kristus. Dalam konteks jemaat Kristen dia asal Yahudi. Kemudian dia memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus anak Abraham, sang Mesias, anak Allah yang hidup. Dia mau bergaul dalam kehidupan ini, dan dia makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa. Ya. Karena itu pada waktu itu ada orang-orang yang tertentu yang menganggap dirinya memang alim tapi bulotu, seperti itu dia. Apa itu makan ini sama-sama orang berdosa. Diri yang berdosa. Padahal Yesus datang untuk apa? Mencari orang yang ada orang yang sehat mencari dokter. Nah, coba lihat kalau sampai ibunda, kalau sehat mungkin pergi lagi ke Manado kok. Nah, sini saja cukup kalau influenza, apa batuk sedikit, ya toh. Nah, perlu pakai masker. Kalau masker itu juga ada salah seorang medis yang mengatakan itu juga obat, jangan diterapkan obat. Lanjut. Memang dalam situasi-situasi seperti itu Yesus bergaul dengan mereka. Ada yang memang ada yang memeras rakyat dengan pajak yang tinggi, ada pengkhianat, memang pengkhianat bangsa karena bekerja untuk menjajah Romawi. Nah, sesudah itu kita lihat di situ Yesus juga melakukan perbuatan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia membangkitkan anak perempuan umur 12 tahun dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kalau itu jelas juga nanti baca di Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 42, dan juga dia punya sinoptiknya itu, ya, paralelnya itu di Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56, di mana anak itu sebetulnya sudah is dead. Bahasa kain bisa gitu. So mati dia, ya kan? Tetapi karena kuasa kasih Yesus, ya memang waktu itu Yesus agak lambat datang, ya, karena dengan pelayanan yang begitu padat, sehingga itu disebabkan dalam situasi seperti itulah disembuhkanlah perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun dengan dia hanya ini jubah, katakanlah sampai jubah, dia cuma sentuh saja jubah sehingga dia punya keyakinan sembuh. Nah, iman perempuan pendarahan dan iman Yairus, nah itu menyembuhkan. Iman itu penting, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Ibadah kita ini jangan cuma rutinitas. Memang kita datang karena iman, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan dengan iman kita. Sehingga ketika Yesus berkeliling, ya, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, di kota ke kota, dan juga dalam kehidupan yang dia melayani di sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadat orang Yahudi, ya. Kemudian dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membangkitkan orang yang mati. Sehingga disitulah dinyatakan bahwa Yesus melenyapkan segala penyakit, Yesus melenyapkan segala kelemahan. Halo, kita ada yang sakit sini? Ada? Kalau masih sakit-sakit, biasanya itu karena banyak pikir, karena pola pikir. Misalnya karena pikir lonceng hilang, itu jangan. Aduh, pikir terus itu. Berdoalah supaya pelakunya ditahan. Kalau cuma pikir, bagaimana? Ya,
Kemudian bukan karenanya nak makan, karena di rumah banyak nasi kan ya. Gimana ini Amelia di sini dan teman-teman ya, ada papi di situ yang sampai lagi asam lambung. Karena pola makan, pola pikir, pola makan, pola hidup yang sehat itu Bapak Ibu Saudara yang sakit. Kalau ada orang yang sakit lalu pergi di dukun, wala-wala, tiup nanti. Sebenarnya DP apa memang bagus, jadi berantakan dia tak sudah diobat. Memang dalam situasi di era disrupsi ini miliki tetap iman. Amin. Perhatikan dari perikop ini. Perikop pertama juga berbicara tentang iman. Iman Abraham. Perikop yang kedua, bagaimana dia berbicara tentang imanmu menyembuhkan. Ketika ada orang yang so is dead, orang yang ada di sekitar itu beriman. Kemudian orang yang memang betul-betul dia sakit, dia datang ke Yesus karena dia punya iman. Saudara, jangan juga bersombong dengan iman. Jangan ada iman, mau setel jauh. Ya kita cuma iman ini. Datang pencobaan, baru sudah tergoda dengan godaan rayuan syaitan yang terkutuk. Jangan. Kita harus tetap hidup. Hiduplah dalam kehidupan ini supaya hidup kita ketika hidup dalam komunitas yang hidup, yang senantiasa mau hidup bersyukur kepada Tuhan. Syukuri apa yang ada yang Tuhan berikan. Jaga apa yang ada supaya jangan kita aman-aman kok. Besok-besok jangan ada yang hilang. Kalau itu begini, Tuhan akan menolong kita sehingga dimanapun kita pergi dan ada, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan selalu ada. Dia beserta dengan kita sehingga apapun tantangan kehidupan kita yang ada ke depan ini, baik tantangan secara pribadi dalam hidup ini juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, jangan atasi sendirian. Datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah dokter sejati kita, karena Dia datang mencari orang yang sakit supaya sembuh. Asal jangan menyakit. Beda kan? Cari orang yang sakit supaya sembuh. Dia cari orang berdosa supaya dia bisa menerima kemenangan.